Hari ini kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kelas 7 SMP semester 2. Nah, mari langsung kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita belajar tentang lebih jauh apa itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa kita perlu mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, jadi kita penting belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan karena dalam kesehariannya kita tidak terlepas dengan tumbuhan, dengan hewan, di mana sudah kita ketahui tumbuhan dan hewan merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu juga merupakan salah satu cara bagian dari rasa syukur kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu nikmat yang sangat lengkap dan kompleks. Kita diberikan fasilitas yang lebih untuk di alam, ada hewan, ada tumbuhan, tumbuhan bisa menjadi sumber energi bagi kita, itu semua karena Allah ciptakan untuk kita semua. Jadi, mari kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, apa yang adik-adik amati dari gambar di bawah ini? Ya, gambar yang pertama ini merupakan gambar seekor lebah sedang menghisap bunga. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari lebah menghisap bunga? Iya, jadi lebah menghisap bunga itu untuk membantu proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Jadi di dalam bunga itu kan ada namanya organ putik sama benang sari, di mana jika putik dan benang sari itu bertemu, maka akan terjadi penyerbukan atau fertilisasi pada bunga, sehingga fungsi lebah di sini adalah sebagai untuk membantu bunga dalam proses penyerbukannya. Lebah juga begitu, lebah juga memiliki keuntungan ketika menghisap nektar bunga. Nah, gambar yang kedua ini merupakan gambar seorang anak laki-laki sedang menyiram tanaman. Jadi, anak laki-laki ini menyiram tanaman agar tanaman ini menjadi subur, agar dia mampu untuk bertumbuh dengan baik. Nah, kira-kira dari dua gambar ini dapatkah dikatakan sebagai interaksi makhluk hidup? Iya, jadi kedua gambar ini termasuk contoh dari interaksi makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mengenal apa sih lingkungan itu. Jadi, lingkungan dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan environment. Nah, dalam bahasa sederhananya dikenal dengan segala sesuatu di luar individu. Nah, segala sesuatu di luar individu ini merupakan sesuatu yang kompleks. Mengapa demikian? Karena di dalam lingkungan terdapat beberapa komponen nantinya. Nah, lingkungan di sini itu merupakan suatu habitat atau tempat hidup bagi makhluk hidup. Seperti contoh, bebek tinggalnya di mana? Bisa di darat, bisa di lautan. Kalau burung tinggalnya di mana? Di udara. Kalau ikan tinggalnya di mana? Di air. Nah, itu merupakan lingkungan juga. Jadi, lingkungan secara singkatnya itu merupakan suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral. Nah, itu termasuk dengan lingkungan. Jadi, lingkungan itu merupakan sesuatu yang kompleks, artinya mereka saling mempengaruhi. Contoh, ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan, tentu suhu di dalam lingkungan sekitar itu juga berpengaruh. Ketika hujan, suhu di lingkungan menjadi lebih dingin. Ketika hujan, tanaman padi ketika terlalu banyak menyerap air dapat menyebabkan layu atau tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, itulah dampak dari ketika lingkungan mengalami perubahan-perubahan. Jadi, lingkungan itu segala sesuatu di luar individu yang mana dapat berpengaruh dan berdampak terhadap hal di sekitarnya. Nah,
Dalam lingkungan itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kira-kira apa ya komponen biotik sama komponen abiotik? Jadi, komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Nah, maksudnya bagaimana komponen yang terdiri dari makhluk hidup? Ya, jadi segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme itu merupakan contoh dari komponen biotik. Jadi ketika adik-adik misalnya pergi ke kebun binatang, kemudian menjumpai burung, menjumpai onta, nah itu merupakan contoh dari komponen biotik. Kenapa bisa dikatakan komponen biotik? Karena terdiri atas makhluk hidup, makhluk yang bernyawa, yaitu berupa hewan. Begitu juga ketika adik-adik pergi ke hutan, kemudian menemui pohon jati misalnya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh komponen biotik karena dia tumbuhan merupakan suatu yang bernyawa. Jadi, komponen biotik itu merupakan eh, segala sesuatu yang bernyawa atau makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan jasad organik atau mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, cahaya, dan bunyi. Jadi misal adik-adik pergi ke danau. Nah, di dalam danau kan terdapat air. Nah, air itu merupakan contoh salah satu dari lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang tidak bernyawa. Nah, dari gambar dua di samping ini, apa yang adik-adik amati? Iya, jadi interaksi itu dapat membentuk suatu pola. Nah, pada gambar yang atas itu kan terlihat seekor ulat sedang memakan daun sehingga daunnya menjadi berlubang. Kemudian yang bawah, tikusnya sedang memakan padi. Nah, daun yang ulat yang memakan daun itu merupakan salah satu contoh dari interaksi makhluk hidup. Sama halnya dengan tikus yang sedang memakan padi. Nah, tentu aktivitas keduanya ini menyebabkan dampak. Nah, ulat ketika memakan daun, daun tentu dirugikan karena daun menjadi tidak sehat, ada lubang-lubang. Begitu juga padi yang dimakan oleh tikus menyebabkan kerugian pada petani. Namun, aktivitas keduanya itu dapat dikategorikan sebagai interaksi di mana nanti dapat kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, komponen-komponen pembentuk ekosistem adalah komponen hidup dan komponen tak hidup atau abiotik. Nah, di mana terjadinya interaksi antara makhluk hidup? Nah, interaksi antara makhluk hidup itu dapat terjadi ketika ada peristiwa makan dan dimakan. Seperti contoh, tikus memakan padi, kemudian tikus dimakan oleh elang, ataupun rubah, itu merupakan salah satu contoh peristiwa makan dan dimakan. Seperti contoh ketika adik-adik sarapan pagi. Nah, adik-adik kan makan apa? Makan beras dari hasil padi kan? Nah, itu juga termasuk dari rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Jadi, di dalam interaksi antara makhluk hidup itu ada yang namanya ekosistem. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu interaksi kompleks yang memiliki penyusun beragam. Jadi, di bumi ini ada macam-macam ekosistem. Nah, intinya dalam ekosistem itu terdapat komponen pembentuknya, yaitu komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen tak hidup atau disebut dengan abiotik. Contohnya seperti apa? Misalnya pada suatu akuarium. Nah, pada akuarium ini terdapat ikan, plankton. Nah, ikan dan plankton itu disebut dengan komponen biotik, sedangkan komponen abiotiknya adalah air, mineral, dan oksigen yang ada dalam air. Nah, peristiwa makan dan dimakan itu dapat kita ketahui melalui simbiosis, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, setiap organisme itu tidak dapat hidup sendiri karena mereka selalu bergantung.
Ini contohnya lihat saja pada jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan itu terdapat tumbuhan, di mana tumbuhan nanti bisa dimakan oleh belalang, oleh burung pemakan biji, oleh tikus, oleh kelinci, kemudian dari belalang dimakan laba-laba, kemudian dari laba-labanya dimakan sama ular, kemudian ular dimakan sama elang. Begitu juga dengan burung pemakan biji, nantinya juga akan dimakan oleh elang gitu. Begitu juga dengan tikus, nantinya tikus dimakan oleh rubah, rubah dimakan oleh elang. Jadi di sini elang bisa makan rubah, bisa makan ular, seperti itu. Nah, itu dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, makhluk hidup itu memiliki saling ketergantungan. Bagaimana tidak? Seperti contoh, tumbuhan sebagai sumber energi. Nah, jika tidak ada tumbuhan, bagaimana bisa hewan dan manusia bisa mempertahankan kehidupannya? Jadi, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain. Nah, saling ketergantungan inilah yang akan membentuk suatu pola interaksi. Jadi, terjadi antara interaksi makhluk biotik atau komponen biotik dengan abiotik atau interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Komponen biotik dengan biotik itu ya seperti belalang makan tumbuhan, tumbuhan dimakan burung pemakan biji, itu merupakan contoh dari komponen biotik dan biotik. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya juga dapat terjadi melalui piramida makanan. Jadi, piramida makanan itu seperti ini. Adik-adik silakan perhatikan sebelah kanan itu ada tropik satu. Tropik satu di situ adalah tumbuhan, di mana tumbuhan dikenal sebagai produsen. Kenapa dikatakan sebagai produsen? Karena di sini tumbuhan menjadi sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Kemudian pada tropik 2, di situ ada tikus, ada belalang, ada juga ulat. Nah, itu sebagai konsumen satu, karena mereka akan memakan dari hasil produsen apa seperti padi dimakan oleh tikus, kemudian ulat memakan daun. Nah, pada tropik 3 itu ada ayam dan juga katak, di mana nanti ayam sama ayam akan memakan ulat, katak akan memakan tikus. Nah, itu disebut dengan konsumen 2. Naik satu tingkat lagi disebut dengan tropik 4, karena di situ ada ulat sama elang yang kita sebut dengan konsumen 3, di mana konsumen 3 akan memakan katak atau ayam. Nah, itu semua memiliki saling keterkaitan antara satu sama lain. Jadi, keterkaitan itu disebut dengan interaksi. Jadi, ketika ulat memakan daun, itu merupakan salah satu bentuk interaksi antara komponen biotik dengan biotik, ya, antara ulat dengan daun. Nah, selain itu, ketika kalian menjumpai bunga yang dihisap oleh lebah. Itu merupakan bentuk interaksi juga, yang mana dalam bahasa IPA-nya dikenal dengan simbiosis. Apa simbiosis? Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antar dua individu yang berbeda. Jadi di sini ada tiga jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan dan saling berhubungan itu disebut dengan simbiosis. Jadi di situ dapat diperhatikan ada bunga. Kemudian lebah menghisap nektar pada bunga. Nah, itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena keduanya saling memberikan manfaat atau saling menguntungkan. Bunga nanti dalam proses penyerbukannya dibantu oleh lebah, lebah juga bisa menghisap nektar pada bunga. Kemudian simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme merupakan eh, simbiosis di mana makhluk hidup yang satu untung, tetapi pihak lain tidak rugi jika tidak untung. Contohnya, paus. Nah, paus di situ ada bakteri misalnya yang hidup di sekitar paus. Nah, itu tidak merugikan paus, juga tidak merugikan si barnacles. Nah, keduanya tidak ada yang dirugikan. Jadi satu untung,
satunya dirugikan. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan simbiosis di mana yang satu untung, yang satu rugi. Jadi kayak menumpang gitu. Jika adik-adik pernah mengetahui tumbuhan mangga, kemudian ada tumbuhan yang menumpang atau kita sebut sebagai benalu. Nah, itu yang pohon mangganya dirugikan, sedangkan yang anggrek atau benalunya itu untung. Itu kita sebut sebagai simbiosis parasitisme karena satu untung dan satunya rugi. Jadi perlu diingat, interaksi antara makhluk hidup itu terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan, seperti melalui jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan simbiosis. Sekian pembelajaran interaksi makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, tetap semangat belajarnya hingga kalian menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.